Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikri Fajar Ibnu Rahman, mahasiswa STMI Kota Tasikmalaya, kelas A dengan nomor MPN 432007062000099. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat kalkulator sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menggunakan kode editor NetBeans untuk mengkodingnya. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi NetBeans-nya. Kemudian kita buat project baru dan pastikan di projectnya kalian pilih Java Application. Setelah itu kita klik next. Kemudian kita bisa beri nama misalkan kalkulator sederhana. Kemudian setelah sudah beri nama, kita klik finish. Nah, ini adalah tampilan awal dari kelas yang sudah kita buat tadi. Kebetulan saya tidak akan menggunakan kelas ini, maka saya akan menghapusnya dengan cara pergi ke project, kemudian pergi ke kalkulator sederhana, kemudian ke slide pack-nya, kemudian ke kalkulator sederhana lagi. Nah, ini yang akan kita hapus dengan cara klik kanan, kemudian pilih delete. Oke. Nah, ini sudah terhapus. Kalau warnanya berubah menjadi abu, itu sudah terhapus. Kita akan membuat form baru itu dengan cara klik kanan, kemudian pilih new, pilih J frame form ya. Kemudian kita beri nama misal kalkulator, seperti ini. Kemudian klik finish. Baik, ini adalah tampilan awalnya. Ini adalah media atau media tampilannya, dan ini adalah bahan untuk ditampilkan di sini gitu ya. Saya menggunakan bahan text spread dan button. Text spread-nya bisa kita drag ke dalam ini, kemudian kita bisa atur ukurannya. Selanjutnya button. Untuk button sama, kita sesuaikan ukurannya. Kemudian di double klik, kemudian di duplikat, maksudnya ya, duplikat lagi. Diduplikat lagi menjadi 4x4 ya. Setelah ini kita duplikat lagi di bawah, kemudian kita rapikan dulu. Kemudian kita ambil button 2 ini, pindahin ke bawah. Button yang satu kita pindahin ke sisi paling kiri. Kita drag. Ini juga kita perbesar. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mengubah atau memberikan nama di seluruh buttonnya. Contoh, kita akan memberi nama, akan mengubah nama button 1 menjadi button 0. Ini dan seterusnya ya. Kita bisa mengubah button ini menjadi button 1. Nah, button ini kita ubah namanya menjadi button C atau button clear ya.
untuk nantinya berfungsi untuk menghapus data yang diinputkan. Dan button ini kita menjadi button titik, ini menjadi button hasil atau kita simbolkan menjadi sama dengan, kemudian ini button tambah, ini button kurang, selanjutnya button kali, yang terakhir yaitu button bagi. Nah, untuk di sini kita bisa menghilangkan tulisan ini dengan cara diklik ya text editnya, kemudian pergi ke properties, kemudian lihat di teksnya, kita bisa hapus. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, jadi terhapus. Kemudian setelah ini kita coba run dulu, klik OK saja. Ditunggu ya. Nah, ini ya sudah tampil, tapi belum bisa diisi gitu ya. Soalnya belum dikasih fungsi atau dikasih kodenya gitu ya. Kemudian kemudian kita pergi ke search-nya. Nah, di sini di public, tepatnya di public class kalkulator, kita berikan tipe data, yaitu tipe data string. Kita hapus dulu, kemudian double dengan nama variabelnya jumlah, kemudian bilangan 1 disingkat bil 1, bilangan 2 disingkat bil 2. Kemudian tipe data terakhir yaitu integer dengan tipe variabel pilih seperti ini. Kemudian di public kalkulatornya juga di bawah ini kita beri variabel, tuliskan variabel angka sama dengan tanda petik 2, kemudian titik koma. Kemudian kita save dulu. Setelah ini kita kembali ke desain. Nah, supaya tombol-tombol ini, button-button ini bisa diinputkan ke dalam sini, ini caranya seperti ini. Kita contohkan pada button 0. Kita double klik pada button 0. Nah, nanti akan diarahkan ke sini untuk proses pengkodingannya. Nah, variabel atau tipe variabel yang akan ditulisnya yaitu seperti ini. Misalkan angka plus sama dengan 0. Maaf, kita pergi ke desain dulu, kita klik text printnya, kemudian klik kanan, kita ubah nama ininya, nama variabelnya menjadi tampil teks. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke search-nya. Nah, ini juga buttonnya belum diganti ya. Jadi kita ganti dulu dengan cara sama, kita klik kanan, kita ganti menjadi angka 0. Kita ganti seluruh nama buttonnya atau nama variabel buttonnya menjadi sesuai dengan tampilannya.
Selanjutnya button C juga, button hapus juga diganti, misalnya btn hapus. Sini juga btn bagi. Setelah selesai semuanya nama variabelnya sudah diganti, kita pergi ke set lagi, kemudian kita lanjut ngodingnya. Itu kita tinggal tuliskan variabel tampil text.set txt variabelnya ya. Oke, ini kita set dulu, kemudian kita coba di run dulu. Nah, ini tampilannya. Kita coba inputkan angka 0, apakah bisa muncul di sini? Bisa ya. Nah, kita close lagi, kemudian kita double klik di angka 1 untuk agar bisa menampilkan angka 1 di sini. Kita coba ya satu lagi. Untuk kodenya itu sama seperti yang pertama, dan seperti angka 0 kita bisa kopikan untuk mempercepat. Kita ganti yang tadinya angka 0 menjadi angka 1. Kita save lagi, kemudian kita coba run lagi. Nah, kita bisa coba ya 110 saya. Nah, untuk selanjutnya sama seperti itu ya untuk button bilangan dan button titik. Bisa diikuti ya. Videonya saya akan percepat. Nah, kalau sudah buttonnya diberikan kode semua, kita set dulu, kemudian kita coba run. Nah, kita coba inputkan seluruh button, angka, dan plus button titik ya. Kita coba mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, titik 0. Bisa ya? Oke.
selanjutnya yaitu button hapus ya. Kita klik ke desain, kemudian kita double klik di button hapusnya. Setelah ini kita berikan variabel tampil text .set txt, kemudian kasih variabelnya angka, kemudian bilangan 1 sama dengan 0,0, terus bilangan 2 sama dengan 0,0 juga, kemudian jumlah sama dengan 0,0 juga, yang terakhir angka sama dengan tanda petik 2, kemudian titik koma, diakhiri dengan titik koma. Kita coba save dulu, kemudian kita run. Oke, kita akan menginputkan dua angka ya, misalnya 4 sama 5. Kita akan hapus. Nah, sudah terhapus ya, jadi tombol hapusnya sudah berfungsi. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan fungsi pada button tambah, kurang, kali, bagi. Caranya kita double klik dulu semua buttonnya. Nah, seperti ini kita pergi ke button tambah. Di sini kita bisa menambahkan variabel bilangan 1 sama dengan double dot parse double kasih variabel angka dan kurung variabel angka, kemudian ini. Terus kita tampilkan menggunakan variabel tampil text .set text, kemudian kita berikan simbol tambah, kemudian kita kasih tulis variabel angka sama dengan tanda petik 2, kemudian variabel pilih sama dengan 1. Nah, seperti ini. Maaf, ada yang salah penulisan ya. Double harusnya. Kemudian setelah ini kita bisa mempercepat proses ini dengan copy bagian ini, kemudian dipindahkan ke button kurang, kemudian dipindahkan dulu ke button kali, kemudian dipindahkan lagi terakhir ke button bagi. Nah, setelah dikopikan kita bisa ganti simbolnya, ini menjadi kurang, ini menjadi kali, ini menjadi bagi. Kemudian yang harus diubah lagi, ini pilihnya menjadi 2, ini menjadi 3, ini menjadi 4. Nah, kalau sudah seperti ini belum bisa diaplikasikan atau digunakan. Setelah ini kita pergi ke desain dulu, kemudian kita double klik button sama dengan, maaf, nah ini di button sama dengan ini kita akan membuat switch case, fungsi switch case ya. Switch dalam kurung nama
stringnya, variabelnya itu angka, kemudian kurung awal buka, kurung awal tutup, kemudian di enter. Baru di sini di dalam kurung awal buka dan kurung awal tutup kita kasih tipe data case 1 sama titik 2, kemudian di bawahnya kita kasih variabel bil 2 sama dengan double titik parse double kurung awal kurung buka. Nah, variabelnya itu di dalamnya angka, kita kasih di ujungnya itu titik koma, kemudian selanjutnya jumlah. Nah, untuk jumlah sama dengan bilangan 1 ditambah ya, misal kalau tambah bilangan 2, jangan lupa dikasih titik koma. Kemudian selanjutnya kita tulis variabel angka sama dengan double titik to string, kemudian nama variabelnya kita memasukkan hasil dari penjumlahan, berarti kita kasih nama variabelnya jumlah. Kemudian kita tulis variabel tampil untuk menampilkan di teks field-nya, set txt, kemudian kita kasih variabel angka, jangan lupa di ujungnya dikasih titik koma, kemudian di bawahnya kita diberikan break ya. Nah, seperti ini. Untuk mempercepat juga kita bisa mengkopinya dengan cara mendrag semua, kemudian mendrag iyalah itu, kemudian kita paste sebanyak 4 case ya. Kalau sudah gini, di bawah break case 4 kita berikan devalue, kemudian kita kasih break lagi. Nah, setelah ini kita save dan kita bisa menggunakan, maaf di sini ada yang salah. Oh, ini salah penulisan. Maaf, kita cari dulu apa kesalahannya. Ini salah penulisan string ya. Teman-teman kalau menemukan ini jangan panik ya, nggak usah panik, kita cari apa kesalahannya. Nah, jadi teman-teman, ini kesalahannya. Kenapa ada simbol ini? Ini saya salah penulisan dari variabelnya. Seharusnya itu bukan variabel angka, tetapi variabel pilih ya. Tuh kan ya, nggak ada yang error.
karena logikanya kan ini case di tombol hasil ini algoritmanya yang diinputkan dari tombol tambah, kurang, kali, bagi akan masuk ke case ini gitu. Jadi misalkan saya memilih tombol tambah misalnya, tombol tambah pasti otomatis nanti angka yang diinputkan oleh saya bakal diproses di case 1, berarti akan ditambahkan gitu. Misalnya saya klik tombol kali atau button kali, pasti bilangan saya akan dikalikan dan akan masuk ke case 3 gitu. Kalau sudah tidak ada yang error, kita save kemudian di run. Nah, ini sudah muncul ya. Kita coba inputkan 4 kali 4. Tuh, 16 ya. Kemudian misalnya kita 10 kali 2, pasti 20. Nah, misalnya 10 kurang 5, berarti 15. 15 bagi 3, pasti hasilnya akan 5. Bukan benar ya? Sudah benar. Nah, kenapa tadi tulisannya di sebelah sini, kenapa jadi di sebelah kanan? Nah, tadi saya caranya yaitu kita close dulu ininya, kemudian klik text splitnya, kemudian pergi ke properties. Di sini ada horizontal angle limit. Nah, di sini kita pilih right ya. Kemudian kita juga bisa mengatur ukuran postnya di sini. Misalnya saya akan kasih tipenya yaitu stylenya yaitu bold, kemudian size-nya 18. Oke. Kemudian di sini juga bisa mengedit yang lainnya. Misalnya ini edit tabel. Edit tabel ini fungsinya agar nanti kalau text file ini ketika di run tidak bisa diubah-ubah nilainya gitu yang sudah diinputkannya. Kita set dulu, kemudian kita run kembali. Kita pindahkan sini dulu. Kita inputkan misalnya 4, tuh kan? Ininya ukurannya jadi bold, ukurannya jadi lebih besar. 40 kali 2 berarti 80 dibagi misalnya 4, 20 dikurangi 10, tinggal 10. Nah, sudah mungkin sekian penjelasan tentang cara membuat kalkulator sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebelumnya, mohon maaf bila ada kesalahan dari segi penjelasan dan dari segi bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.